Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uri Putri Riani. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas proyek dari mata kuliah Media Pembelajaran IT, di mana di sini saya membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Makromedia Flash. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat seperti inilah bentuk dari multimedia yang saya buat. Nah, di sini terdapat tombol musik yang mana nantinya si pengguna dapat menggunakan tombol ini jika ingin menggunakan musik saat belajar bisa mengklik tombol on, dan jika tidak ingin menggunakan musik itu bisa mengklik tombol off. Nah, selanjutnya para pengguna akan diarahkan ke menu utama dengan mengklik tombol masuk ini. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat terdapat beberapa menu utama yang ada pada multimedia ini, yaitu menu silabus, peta konsep, materi, kemudian ada menu kuis, ada games, dan ini adalah profil saya sendiri. Nah, kita bisa kembali klik lagi menu yang gambar rumah ini, menu home. Nah, ini adalah petunjuk penggunaan dari multimedia ini. Nah, di sini disajikan beberapa petunjuk penggunaan seperti ada beberapa fungsi tombol yang ada pada multimedia ini. Misalnya tombol home ini berfungsi untuk kembali ke menu utama yang ada pada multimedia interaktif ini. Kemudian ini ada tombol KD-nya dan masih banyak lainnya tombol-tombol yang ada pada multimedia ini. Kemudian kita untuk kembali ke menu utama tadi, kita bisa mengklik tombol home ini. Kemudian pada multimedia ini juga disajikan jam otomatis, di mana di sini jam ini sama dengan waktu ketika pengguna menggunakan multimedia tersebut. Nah, ini adalah tombol close-nya jika ingin keluar dari multimedia ini. Baik, untuk yang pertama ini kita akan melihat menu silabus apa saja isinya. Nah, di sini pada menu silabus itu terdiri dari menu KD, menu indikator, dan menu tujuan pembelajaran. Nah, untuk menu KD ini bisa kita lihat dengan mengkliknya. Nah, adapun KD pada materi trigonometri yang diangkat ini yaitu KD 3.8, yaitu mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Kemudian untuk KD 4.8 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Kemudian kita bisa mengklik tombol kembali ini untuk melihat menu indikator. Tombol indikator ini kita bisa melihat indikator pembelajarannya. Ini bisa teman-teman semua lihat. Kemudian kita bisa klik tombol kembali lagi untuk melihat tujuan pembelajarannya dengan mengklik menu tujuan pembelajaran. Nah, di sini dipaparkan tujuan pembelajaran dari materi perbandingan trigonometri. Kemudian selanjutnya kita akan kembali lagi ke menu utama dengan mengklik tombol home ini. Selanjutnya kita bisa melihat peta konsep dari materi ini. Nah, di sini disajikan peta konsepnya, materi apa saja yang akan dibahas pada multimedia ini. Kemudian kita lihat lagi menu selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran ini. Klik menu materi. Nah, di sini disajikan beberapa pertemuan materi. Itu ada 5 pertemuan. Nah, di sini para pengguna dapat mengklik materi misalnya pada pertemuan 1. Nah, sudah disajikan materinya untuk pertemuan 1 untuk materi perbandingan trigonometri ini.
Kemudian pengguna bisa mengklik tombol next untuk ke materi selanjutnya dan bisa juga mengklik tombol back untuk kembali ke materi sebelumnya. Nah, misalnya di sini juga ada disajikan kotak yang nantinya pengguna bisa menginputkan jawaban atas soal yang disediakan pada multimedia ini. Misalkan di sini untuk soal yang ini sisi alfa, sin alfa itu sama dengan sisi di hadapan sudut alfa dibagi dengan hipotenusa. Nah, di sini pengguna nantinya dapat melihat sisi di hadapan sudut alfa itu apa isinya? A. Kemudian untuk hipotenusanya itu sama dengan C. Nah, di sini pengguna nantinya bisa mencek kebenaran dari jawaban yang telah diinputkan. Misalkan ini jawabannya. Nah, berarti jawaban yang pertama ini benar. Mengapa jawaban di bawahnya masih salah? Karena belum ada diinputkan jawabannya. Nanti kalau sudah diinputkan akan terdeteksi jawabannya itu salah atau benar. Begitupun untuk materi-materi selanjutnya juga banyak disajikan materi-materi yang menarik. Ini materi sudut di berbagai kuadran, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita kembali untuk melihat materi pada pertemuan selanjutnya. Nah, bisa juga caranya sama, mengklik pada tombol pertemuan ini sampai terakhir. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Pada multimedia ini juga disajikan kuis. Kita mengklik tombol kuis. Di sini nanti pengguna bisa menginputkan namanya, misalkan namanya Ana, kemudian kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini para pengguna dapat memulai kuis dengan mengklik tombol mulai. Nah, di sini ada soal nanti di mana pada saat menjawab soal ini akan terdeteksi apakah jawabannya itu benar atau salah. Nanti ada poinnya. Misalkan jawaban untuk nomor 1 ini saya menjawab misalnya C. Nah, di sini terdeteksi bahwa jawabannya itu benar, dapat poinnya 1. Nah, di sini juga disediakan tombol pembahasannya, namun kita next saja ke soal selanjutnya supaya bisa kita melihat berapa poin akhir dari soal yang kita kerjakan. Kita next. Di sini saya coba isi saja dulu sembarang isinya, sembarang jawabannya. Ini jawabannya salah. Poinnya tetap 1, akumulasi dari soal yang awal tadi. Kemudian ini misalnya B, kita isi. Next. Kemudian kita coba yang nomor 5 ini misalnya B. Masih salah. Kemudian ini misalnya C. Ini misalnya A. Ini C. Ini E. Ini A. Ini C misalkan. Ini D. Ini juga salah. Ini masih salah jawabannya. Nah, di sini para pengguna bisa melihat skor akhirnya yaitu mendapatkan nilai 6,7. Nah, di sini kita bisa mengulangi melakukan kuis atau kita melihat pembahasannya di sini. Nah, misalnya kita ingin melihat pembahasan soal kuis nomor 14. Kita klik nomor 14, maka keluar pembahasan soal nomor 14. Begitupun dengan soal-soal lainnya. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke soal atau kita kembali ke menu utama lagi. Menu selanjutnya yang disajikan pada multimedia ini yaitu menu games. Nah, di sini pengguna bisa mengklik tombol games ini untuk masuk ke permainan.
Nah, di sini saya membuat games itu berbentuk teka-teki silang. Nah, di sini pengguna bisa masuk dengan mengklik tombol start. Nah, di sini disajikan ada kotak untuk mengisi jawabannya dan ada beberapa pertanyaan. Kemudian untuk keterangannya, jawaban pada kotak ini akan diisi dengan huruf kapital. Kemudian jika jawabannya benar akan berwarna biru nantinya, dan jika jawabannya salah akan berwarna merah. Mari kita coba untuk menjawab soal 1 mendatar. Ini cabang ilmu matematika yang mempelajari sudut, segitiga, dan fungsi seperti sinus, kosinus, dan tangen. Ini jawabannya trigonometri. Nah, ini karena berwarna biru berarti jawaban yang kita inputkan sudah benar. Nanti kalau jawaban salah itu akan berwarna merah. Nah, kemudian di sini pengguna dapat mengakhiri game dengan keluar pada menu games ini atau dengan kembali lagi ke menu utama. Ini untuk keluar, kemudian ini untuk kembali lagi ke menu utama. Nah, inilah paparan secara keseluruhan dari multimedia yang saya buat. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.